Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan MA Al-Aziziyah Putri akan melakukan eksperimen kimia dengan tema perubahan pH pada larutan. Saya Nawazka Salsabila dari kelas 12 MIPA. Dan saya Elsia Adisa Fitri dari kelas 12 MIPA. Dan saya Bayi Ananda Tazkiyah Haliki dari kelas 11 MIPA. Kami akan melakukan eksperimen dengan alat dan bahan yang sederhana seperti berikut. Yang pertama, natrium karbonat. Juga dikenal sebagai soda abu adalah senyawa kimia dengan rumus Na2CO3. Ia adalah garam natrium dan dari asam karbonat yang bersifat basa dan digunakan secara luas dalam berbagai industri dan aplikasi rumah tangga. Yang kedua, indikator pH atau fenolftalein adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai indikator asam basa dalam proses titrasi. Fenolftalein tidak berubah dalam larutan asam dan berubah menjadi ungu atau ungu muda dalam larutan basa. Perubahan warna ini terjadi pada rentang pH tertentu. Yang ketiga ada alat pengukur pH. Yang keempat ada tabung Erlenmeyer Mini yang di dalamnya sudah terdapat larutan indikator PP yang sudah dicampur dengan H2O. Nah, yang kelima sama seperti yang tadi. Ini juga tabung Erlenmeyer Mini yang di dalamnya terdapat natrium karbonat yang sudah dicampur dengan H2O. Yang keenam ada tabung Erlenmeyer yang memiliki ukuran 100 ml. Yang ketujuh ada pipet tetes, ada yang jumbo dan ada yang mini. Yang kedelapan ada pipet plastik. Yang kesembilan ada sudit. Yang ke-10 ada gelas ukur yang sudah terdapat 50 ml H2O. Dan yang terakhir ada sarung tangan latex. Nah, sebelum melakukan eksperimen sebaiknya kita melakukan sarung tangan latex terlebih dahulu. Pertama-tama kita siapkan tabung Erlenmeyer berukuran 100 ml. Setelah itu, masukkan 50 ml H2O ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu, teteskan natrium karbonat yang sudah dicampur bersama dengan H2O. Setelah itu kita aduk. Setelah itu kita tambahkan larutan fenolftalein yang telah dicampur bersama dengan H2O. Nah, di sini dapat kita lihat larutannya berubah menjadi warna ungu. Sekarang kita akan mengukur pH larutan ini. Nah, di sini larutan ini memiliki pH yaitu. Nah, di sini dapat kita lihat pH-nya terdapat di angka 10. Nah, jadi guys, ini adalah larutan basa. Kenapa larutan basa? Karena pH-nya 10, sedangkan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Jadi, larutan ini termasuk ke dalam larutan basa. Nah, sekarang kita akan meniupkan gas CO2 ke dalam larutan basa tersebut dengan menggunakan pipet plastik. Mari kita lihat perubahannya. Nah, di sini kita dapat melihat perubahannya bahwa airnya menjadi bening, tidak menjadi ungu kembali. Sekarang kita ukur lagi ya pH-nya.
Nah, dari sini bisa kita lihat pH-nya turun drastis dari 10 ke angka 7. Jadi larutan tersebut bukan basa lagi, melainkan asam. Nah, kenapa larutan tadi yang berwarna ungu bisa berubah menjadi warna bening? Itu karena gas CO2 yang kita tiupkan tadi bercampur atau bereaksi dengan H2O yaitu air akan membentuk asam karbonat. Itu sebabnya larutan basa tadi berubah menjadi larutan asam. Nah, kesimpulannya, kenapa kami bertiga mengangkat topik ini? Karena ini erat kaitannya dengan meniup makanan atau minuman yang sedang panas dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal tersebut sangat sering sekali dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu meniup atau menghembuskan napas ke dalam bejana." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW sendiri yang melarang kita untuk meniup makanan ataupun minuman yang sedang panas. Kenapa hal tersebut dilarang? Karena para ulama juga menganggap bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan adab saat makan. Hal tersebut dianggap bahwa kita nggak sabar dalam mengonsumsi makanan ataupun minuman yang dihidangkan tersebut. Nah, tadi itu penjelasan secara syariahnya. Yang sekarang penjelasan secara medisnya. Yang pertama, kenapa kita dilarang? Karena ketika kita menghembuskan napas kita ke dalam makanan atau minuman yang sedang panas, gas CO2 yang kita hembuskan tersebut dapat mengandung bakteri atau virus. Otomatis makanan atau minuman yang kita hembuskan tadi akan terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang ada di dalam napas kita. Nah, jika kita makan atau minum pada sesuatu yang sudah kita tiup tadi, itu akan menyebabkan penurunan pH pada darah kita. Hal tersebut jika terus dikonsumsi, maka akan menyebabkan asidosis. Apa itu asidosis? Asidosis adalah kondisi medis di mana kadar asam dalam tubuh terlalu tinggi, membuat pH darah dalam tubuh menurun di bawah batas normal, yakni kurang dari 7,35. Jika asidosis tidak segera ditangani, maka tubuh bisa mengalami shock, koma, hingga kematian. Maka dari itu, Mulai saat ini, mulai hari ini, Mulai detik ini, stop menormalisasikan meniup makanan atau minuman yang sedang panas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.